Kalau kemarin tuh sampai tengah malam pun orang-orang masih banyak yang belum tidur karena nungguin detik-detik terakhir penutupan pilkada. Yes. Dan kali ini kita akan obrolin itu lebih elaboratif lagi. Iya. Karena kita mau cari tahu sebenarnya dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan Yes, ke yang ramai pilkada ditunggu-tunggu ya kan. ini apa sih sebenarnya maknanya gitu. Kita akan ngobrol sama Mas Ahmad Thorik Redpel dari Detik News yang udah ada di depan kita di sini. Tepuk tangan. There you go. Mas nungguin sampai tengah malam juga kemarin? Glory, oh ya. Nungguin sampai Oh, tengah malam. kok dia glory sih? Bisa sesuai sama bajunya. Oh iya, kirain Betul. glory. Nungguin. Karena ada yang Kemarin tuh ya detik-detik paling akhir sampai menjelang jam 12 orang banyak menunggu kabar soal Mas Anies Baswedan. Iya, segitunya ya Jadi Mas tidak ya. maju. Maksudnya kan padahal udah ada clue-cluenya gitu ya bahwa kemungkinan besar nggak akan di PDIP lagi. Tapi orang masih kayak nunggu sampai sehari. Oh, perubahannya masih gitu. itu. Jadi bahkan ya dalam 20 menit itu keputusan berubah. Pukul 21.04 Ketua Bapilu PDIP Konvers. Jawa Barat Heeh. saat ditanya wartawan menyatakan sudah putus Anies Ono. Sudah Yang akan putus diusung katanya. PDIP. 20 21.04 WA 21.04 sudah putus Anies Ono, Anies Baswedan dan Ono Surono yang akan diusung Anies John PDIP Wick. Jawa Barat. di Pilkada Jawa Barat. Jawa Barat. Pukul 21.26 jubir Pak Anies Baswedan, Mas Sahrin mengatakan Tidak. batal, tidak maju. Nyesek Hmm, banget tidak maju. ya. Jadi masyarakat dibikin pusing gitu. Dan tetap berspekulasi tetap sih. Tetep Para kayak pendukungnya masih juga masih kayak naik bus ke Bandung sih tinggal segini sih. Cuma 1 jam, nggak nyampe 1 jam. Tapi kan di jam itu udah nggak ada seharusnya ya. Iya. Iya, siapa tahu kan. Nggak ada. Kita sediakan fasilitas untuk mendukung demokrasi gitu. Nah, berarti kan segitu banyak yang berharap Anies masih bisa maju gitu. Kalau nggak di Jakarta ya berarti di Jabar. Tapi ternyata kenyataannya partai-partai menolaknya. Menolak Nah, kalau apa? yang semalam kalau yang kita harus bedakan dua eventnya. Heeh. Kalau yang Anies di DKI, DKI. bisa dikatakan ditolak partai. Oke. Kalau Anies yang di Jabar. Jabar, Anies menolak Oh, partai. Anies menolak. Satu Oh, ya, sama oke, oke. berarti. Jadi Anies emang maunya DKI. Kalau pakai sudut pandang balas dendam, Explain terms in football gitu Iya. misalnya. Itu sama. harus sama. Iya. Jadi kemarin gue gue prank balik. Iya. Nah, misalnya begitu. Kurang lebih gambaran begitu. Karena di Jakarta itu memang eventnya urut-urutannya ya. Sabtu Mas Anies ke DPD DKI, PDIP DKI. Iya, ya yang pakai batik merah itu ya. Waktu itu. Baju merah. Minggu itu tangan ada sama pertemuan. ibunya dulu. Minggu itu Iya. ada pertemuan di markas atau kantor Mas Anies yang di Jalan Brawijaya. Itu sudah ada tanda tangan dokumen katanya. Nggak diungkap dokumen apa. Ini cerita Oke. dari Pak Ges Khalifa ya. Lalu Senin diundang untuk katanya untuk dideklarasikan sebagai cagup DKI. Tapi sampai sore ternyata ada perubahan keputusan. Yang diusung adalah Pramono Rano Karno. Lalu habis itu ditawari atau diminta untuk maju Pilgub Jabar. Setelah itu putuskan. Nah, tapi setelah itu kan kita tahu sendiri ceritanya. Yang minta PDIP nih ya. PDIP, satu partai itu PDIP diminta ke Pilgub Jabar, tapi alasan dari jubir Mas Anies dari Mas Anies bahwa sebenarnya tidak ada aspirasi dari masyarakat. Bahkan katanya tidak ada aspirasi sebenarnya dari PDIP Jawa Barat sebelumnya. Jadi merasa ini keputusan yang apa ya? Dibuat-buat aja. Kalau diartikan Astaga. Nyeplos aja. kalau diartikan dari kutipannya Mas Anies tadi, jangan sampai yang diuntungkan hanya segelintir elit segala macam ya, mungkin ini arahnya ke sana bahwa kalau udah maju. Iya. Tapi yang jadi populer juga pada akhirnya di masyarakat thoughts-nya adalah Pak Anies tuh populer di survei tapi kurang populer di elit gitu. Benar nggak sih bisa dibilang gitu? Bisa dibilang begitu. Tapi kan kalau kita kaitkan dengan pernyataan-pernyataan terbaru dari PDIP ya, kita ngambil dari sisi PDIP-nya bahwa ini katanya ada campur tangan sosok nama Mulyono. Sudah disebutkan juga soalnya kan Mulyono sama and the gang Mas gitu Ono, kan, ya. walaupun dibantah sudah. Ya ini namanya permainan politik. Anies
populer di grassroots bisa kita maklumi karena habis pilpres dan dia salah satu capres. Sekarang siapapun yang ada di surat suara di pilpres pastinya sangat populer. Karena kan ada 200 juta orang yang melihat surat suara itu paling untuk nyoblos kan di DPT kita. Jadi Mas Anies dan pilkada sekarang jaraknya tidak jauh dengan pilpres kemarin. Jadi sangat popularitasnya sangat tinggi. Itu siapapun Pak Mahfud misalkan mau maju pilkada atau Caimin pun popularitas pasti tinggi. Itu elektabilitas juga mungkin masih masih bisa diandalkan lah. Nah masalahnya memang di tingkat elit partai-partai ini berkaca pada beberapa kejadian sebelumnya, beberapa peristiwa politik sebelumnya ingin supremasinya kembali. Jadi kan selama ini sudah ada anggapan bahwa partai ini seperti angkot. Cuma jadi kendaraan doang gitu ya. Disetop tengah jalan oleh tokoh, dia masuk, diantar ke tujuan, lalu tokohnya keluar dari angkot. Nah partai-partai ingin menegaskan kali, kalau kita lihat dari gestur-gestur yang terjadi, bahwa selama undang-undang dasar masih begitu, ya supremasi wewenang pemilihan calon atau pemimpin ada di partai. Egonya ya, ya ego harusnya partai pun ya. kalian ikut partai begitu. Yang terjadi seperti itu sekarang ini. Ini partai ingin menegaskan kembali itunya. Tapi tahun-tahun sebelumnya nggak segitunya ya kayaknya. Ya, makanya setelah itu mereka merasakan partai-partai ini ternyata Baru tokoh-tokoh ini. yang diusung atau naik angkot di tengah jalan tidak tidak punya sense of belonging terhadap angkotnya. Ya begitu tujuan sampai, ya udah gue turun aja. Bodoh amat yang terjadi sama angkotnya minta apa kayak segala macam gitu. Mereka yang mencoba merumuskan kembali. Yang terjadi sih begitu kurang lebih. Jadi analoginya kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya juga ini bisa dibilang gak sih ketika Mas Anies menolak untuk mewakili PDIP di Pilgub Jabar. Masyarakat pada akhirnya berpikir bahwa elektoral PDIP akan sulit ini untuk bisa naik lagi gitu, karena PDIP tidak bisa memegang kendali gitu. Bisa jadi kalau memang itu yang terjadi sekarang dan mereka gagal di pilkada dengan calonnya, bisa jadi. Kalau dari kepartaian sebenarnya berimbang aja, PDIP, PKS, Gerindra kan sama-sama 14 kursi di sana. Kekuatannya sebenarnya kalau dari segi elektoral partai sama. Tapi memang pilkada soal figur, dan kalau PDIP sebenarnya track recordnya di pilkada Jawa Barat juga tidak terlalu bagus, sebelumnya juga belum pernah menang ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan Anies untuk menolak gitu maksudnya. Enggak, sebenarnya kalau PDIP mau itu ya pertimbangannya bisa lebih bagus, ini calon-calon bagus lah di Jawa Barat. Walaupun di sana kalah waktu Pilpres, tapi basis suara Anies Baswedan besar di sana. Walaupun nanti kalau mungkin jadi maju mungkin akan terpecah karena Presiden PKS Pak Ahmad Saiku juga maju. Kita tahu bahwa Mas Anies dan PKS ini sangat identik gitu ya. Dan tapi kita tahu juga bahwa kader-kader PKS itu pemilih PKS ini militan. Kalau Presiden PKS yang maju kemungkinan juga mungkin terpecah suaranya. Ya kalau melihat posisinya begini dan melihat survei, kemungkinan calon kuatnya memang bukan dari PDIP. Ini yang akan bertarung secara kuat mungkin pasangan Demul dan Ahmad Saiku ya, Ilham Habibie. Jadi nama JJ Widadinata dan Ronald Surapraja ini kejutan banget ya. Iya. Kejutan yang tidak kejutan yang siapa? Ada info nggak ini kapan akhirnya diputuskan nama ini? Apa memang ya setelah itu sih, opsi yang maksudnya opsi C yang sudah lama disiapkan atau memang baru pasti partai pasti gitu? ada backup plan ya pasti ya. Kan kalau tadi saya sebutkan 2106 masih Anies Ono. Begitu ini ya pasti opsi-opsi. Ya mungkin kalau lu ada di sana dong. Astaga. Lebih ke Kang Baban sih ya. Populernya anak sering muncul di Detik Sore. Kang Baban juga sering di Detik Sore. Merah lah ya. Tapi background politiknya gimana sih? Saya belum itu banget sih. Cuman kalau Ronald kan dari dunia entertainment kita tahu. Dan kenapa nggak Kang Ono yang dimajukan? Pasti ada pertimbangan dari PDIP. Secara elektoral juga nama Ono Surono tidak sementereng Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku tentunya. Jadi sebenarnya kalau melihat ya secara sekilas ya, kita tentu harus menghargai kerja-kerja partai, mesin partai nantinya. Tapi kalau ngelihat sekilas sekarang aja itu agak berat perjuangannya melawan dua calon lain, JJ dan Ronald Surapraja ya. Gue penasaran Sunda banget sih itu tapi. Surapraja benar. Iya sih. Dan memang sangat terkenal dengan kesundaannya kan Kang Ronald tuh. Betul.
Gue penasaran ini sih, apa namanya, pada akhirnya memang haruskah PDIP pada akhirnya ngirimin wakil di Pilkada Jabar ini, atau bisa aja udah kalau Mas Anies nggak mau ya udah kita lepas aja dengan ini. Ada opsi gitu, tapi kan pride-nya bagaimanapun sebagai partai harus kita nggak tarung gitu kan. Tarung aja dulu. Tapi sekarang pride-nya jadi tambah turun dong, ditolak. Ya penting tarung dulu gitu. Sudut pandang iya kan? Sudut pandang itu bisa. Maunya tetap ada pride-nya. Makanya kalau jok-jok di teman-teman, mungkin teman-teman wartawan juga bilangnya ya ini saling ngeprank aja. Kemarin di prank di Pilgub DKI, sekarang dibalas di Pilgub Jawa Barat. Saling balas ya. Tapi aku tuh penasarannya ini sih, ada yang bikin analisis bahwa ini akhir karir politik Anies gitu, karena udah ditolak di mana-mana khusus Jakarta, jadi tahun-tahun berikutnya dia nggak bisa lagi kemungkinan atau ya kalau gitu. Sekilas mau berpikir pesimis gitu, cuman Pak Aniesnya terkenal resilient, hokinya gede gitu kan, dan selama ini karir politiknya kita lihat penuh ya pasti ada usaha di balik, tapi penuh ngepasin momentum gitu. Coba bayangkan waktu 2014 jadi menteri, jadi jubir, lo jadi menteri, pas dicopot dari atau disudahi jadi menteri, pas banget mau Pilgub DKI, gitu kan. Pas mau Pilpres 2024, pas popularitasnya naik, walaupun ada setahun perjuangan, tapi kan sudah dideklarasikan jauh-jauh hari oleh satu partai. Mungkin ada momentum lain. Perlu usaha lebih, perlu biaya lebih untuk mengkreat event politiknya, untuk mencari perhatian publiknya, untuk selalu tampil di permukaan untuk event politik berikutnya, komisi politik berikutnya. Tapi ya kita lihat aja Mas Anies tuh bagaimanapun sudah pernah ada di surat suara Pilpres. Dan tetap beliau mencatatkan sejarah gitu, bahwa beliau adalah orang yang cukup berpengaruh gitu dalam peta persaingan politik saat ini gitu. Pasti Bang. Ketika akhirnya beliau tidak maju dalam pilkada satupun di daerah manapun, ya ini ya nama beliau tetap yang berpengaruh di situ gitu loh. Jadi kayak Anies versus everybody pada akhirnya. Padahal beliau sendiri tidak ada dalam pertarungan di situ. Tapi ingat, masyarakat Indonesia terkenal dengan ingatan yang pendek. Nah, jadi sejauh mana ya kita sangat mudah memaafkan kok dan melupakan. Iya betul, itu betul. Dan melupakan. Ya biar aman gitu kan, ngambil contoh-contoh artis-artis yang kena kasus-kasus asusila kah atau apa, gampang kembali lagi ke sini. Tidak berlaku cancel culture di sekitar. Iya, karena kita sangat cepat. Nah itu ya sebaliknya. Itu pun harus di-maintain ingatan publik terhadap seorang Anies Baswedan, ingatan publik terhadap glorifikasi yang disebut oleh Edo tadi. Bahwa Anies itu sekarang sangat tokoh masyarakat, tapi kalau dia seberapa lama itu? Apakah saat dia tidak pernah muncul lagi di media, dia tweet-tweet ya mungkin tidak lagi dilirik orang, bisa jadi kan sudah hilang juga. Apalagi kalau dia cuma main di Twitter kan dikit sebenarnya, tapi berisik. Nah itu yang harus di-maintain oleh Mas Anies dan timnya untuk selalu muncul. Dan untuk memaintain itu perlu biaya. Sudah ada rencana nggak dari Pak Aniesnya sendiri? Belum lihat, masih belum bilangnya apapun ini jalan yang terbaik. Iya. 17 dong. Atau dia berencana masuk partai? Ada yang ini belum kelihatan sih. Ada yang nyaranin Pak Anies udah fokus di medsos saja, it's either TikTok atau di satunya lagi gitu, untuk bisa mengedukasi para masyarakat literasi politiknya. Kalau ngelihat sekarang itu salah satu jalur yang sangat murah meriah untuk menjaga ingatan publik terhadap beliau. Tapi yang harus dihitung ada reach-nya sejauh apa. Ya kayaknya kan sosmed strategis nih. TikTok, Instagram segala macam, apalagi Twitter kelihatan rame, tapi belum tentu sampai. Benar. Desa-desa. Jatuhnya berarti kemungkinan Mas Anies cuma jadi pengamat politik aja nih. Berapa tahun ke depan? Kalau politik praktis ya bisa begitu sih, pasti pendapat beliau pasti apalagi oleh anak-anak abah gitu kan masih bisa dinantikan gitu kan. Tapi kalau muncul terus di politik tuh rawan terjalah jalan itu, sangat bisa kepleset. Jadi mungkin kembali ke jalur pendidikan kah atau apa, pokoknya terus muncul tuh penting di memori publik, di FYP lah. Sangat penting. Kalau bagi-bagi ini menteri buat jabatan menteri, masih mungkin nggak dia tertarik? Kayaknya sih sulit ya kita melihatnya itu, apalagi kalau melihat Pak Prabowo ya bukan berarti karena Pak Prabowo dikasih nilai 11.
Masalahnya masih diungkit loh di pidato Iya, PAN kemarin. benar. Itu kan sangat membekas sebenarnya bisa dibilang kan ya kalau kita baca sekilas ya. Tapi kita percaya Pak Prabowo juga beberapa kali bilang bahwa beliau akan jadi presiden untuk semua. Tapi ya melihat itu masih diungkit di acara PAN. Jadi kayaknya agak membekas itu. Sulit, Tapi kan kita percaya Pak Prabowo adalah orang yang berbesar hati gitu. Ya betul, kita Besar percaya. jiwa adalah seorang negarawan gitu. Untuk negara pasti mau gitu. We never know pada akhirnya kan Mas. Ya. Tinggal damage-nya sebesar apa. Kalau kata anak sekarang kan begitu. Damage-nya sebesar apa. Bahas sedikit soal ini dong Mas. Pada akhirnya tercetus nih nama Mulyono dari elit PDIP gitu bisa dibilang gitu. Itu karena saking gemesnya Mas Ono atau gimana Pertama, saya nggak tahu Mulyono itu siapa ya. Jadi masih spekulasi. disclaimer-nya gitu dulu. Ininya ya. Ya, Mulyono and the Batasannya. gang. Tapi itu kan memang bahasa yang diambil oleh Pak Ono dari percakapan di media sosial sama ini. Dan berperan dalam penggagalan Anies katanya. Mungkin sosok kuat dong Mulyono ini. Ada geng lagi. Ada geng ya. Gangster apa gimana sih nih geng Tapi ini? belum ada komen-komen dari istana ya kalau Udah. tentang kayak gini. Oh, udah ada. Nggak perlu dikait-kaitkan gitu. Jadi Heeh. kalau yang komen sih sudah tahu sosok Mulyono yang dimaksud ini siapa. Oke. Tapi gini, bahwa saat ada event politik yang bisa dibilang kurang oke secara citra atau segala macam, perlu juga ada pengalihan. Bisa jadi ini adalah strategi PDIP untuk buang Fokus publik. bahwa bukan internal Bahwa, gue yang iya. bermasalah. Karena Iya. isunya juga sebenarnya Mas Anies ini keras juga penolakan dari internal PDIP untuk mencalonkan Mas Anies. Oke. Tapi kan kalau ini misalkan aja. Ya itu dua mata pisau sih Mas. Bisa Iya. juga masyarakat berpendapat bahwa PDIP tidak bisa nih melawan yang katanya Mulyono and the gang ini. Inginnya kan juga. dicitrakannya begitu, bahwa inginnya tercitranya bahwa ada tekanan dari lo untuk tidak mengusung Mas Anies. Tapi bisa jadi ini untuk menutupi soliditas internal soal Mas Anies. Bisa juga begitu kan. Kita Iya, bisa iya. harus membacanya kalau sama politisi ya Dari Iya. banyak sudut skeptis pandang dikit ya. lah gitu, skeptis dikit aja gitu. Jadi nggak selamanya Iya. tak salah. Kan lebih enak nyalain orang lain emang. Betul. Daripada nyalain diri Daripada sendiri ngaku ya. salah gitu kan. Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota. Rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Videonya baru 30 menit yang lalu loh 30 ini menit yang lalu udah di-upload. ditonton 3.000-an. Itu udah orang. selesai belum sih Pak Yansa atau masih lanjut? Masih ada 14 menit ya videonya. Masih ada 14 menit ya. Kenapa Mas Sorik? Ya nggak apa-apa, karena kalau dari yang itu tadi bisa terlihat ya, tersirat bahwa memang maju Pilgub Jabar itu tidak ada di pikiran Pak Anies. Yang disinggung adalah penyesalan tidak Di bisa DKI. meneruskan Di DKI. aspirasi rakyat miskin kota di Iya. DKI.
Jadi memang nggak ada di sininya beliau kayaknya kelihatannya kan. Untuk maju di Pilgub Jabar, pikiran hanya rakyat Jakarta aja. Masih DKI nggak sih nyebutnya? Jakarta lah. Kenapa sih cuma rakyat Jakarta yang ada di hatinya Pak Anies kira-kira? Ya beliau 5 tahun. Apakah karena ada Persija? Padahal kan beliau warga Kuningan. Padahal beliau nyapres kemarin ya. Harus datang Indonesia dan warga Kuningan. Itu lama tinggal di Jogja sih. Iya. But anyway ya. Sangat melekat dengan beliau. Sense of belonging tinggi. Selain bisa kita lihat bahwa sense of belonging dengan Jakartanya tinggi, juga kita bisa lihat bahwa bibir Pak Anies masih kering ya. Masih tetap kering ya. Karena masih suka begini gitu. Tapi juga tersirat dari situ tadi, perjuangan belum berhenti, masih akan diteruskan. Jadi masih akan melakukan upaya-upaya untuk mengupayakan kesetaraan, keadilan, ketidaktimpangan untuk rakyat Indonesia. Nah, apa nanti teknisnya kita lihat aja. Tapi prinsipnya beliau akan terus berjuang. Iya. Tadi sih gitu ya kan, tidak bisa bagaimana menyampaikan warga miskin kota yang datang ke rumah ini menyampaikan aspirasinya. Pak, kami ingin kondisi seperti 1,5 tahun dulu. Udah terus. Tapi serius ya, banyak ya yang kayak gitu berarti ya. Pernah gak sih maksudnya wartawan Detik di rumahnya gitu emang banyak yang datang kan masyarakatnya, atau saya pernah, ada sih memang. Tapi saya pernah ke sana waktu beliau baru-baru turun jadi Lebak menteri. Bulus ya? Lebak Bulus, Lebuda, Lebak Bulus Dalam 3. Memang rumahnya itu 1.600 meter persegi, gede. Terus rumahnya itu joglo di atas gitu. Memang atas ini difungsikan untuk menerima orang, tamu. Rumah pribadinya, kediaman pribadi di bawahnya. Gitu memang. Jadi katanya kegiatan posyandu sering di sana dan memang sangat umum untuk ke sana. Termasuk orang kalau mau ngasih oleh-oleh juga ke sana ya. Yang kemarin ibu-ibu itu yang tadi pagi ibu-ibu oleh-oleh dari Medan ya. Memang sangat terbuka untuk umum. Dengan sangat akrab dengan tetangga-tetangga. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, sepenting apa video ini sampai dia harus klarifikasi? Harus ini dong, pendukung ini bagian dari itu tadi ya. Dari upaya itu untuk terus menjaga memori publik terhadap kebesaran seorang Anies Baswedan. Apakah Pak Anies mendengar kita tadi? Betul. Dia harus udah dari tadi itu 30 rencananya. menit lalu. Atau mengikuti jejak Pak Ahok kali ya. Besarin channel YouTube. Iya, itu juga upaya kan untuk mengingatkan publik bahwa Ahok tuh masih sebesar ini. Dan sebenarnya dari elektabilitasnya Pak Ahok juga terbukti kemarin masih tinggi sih. Dari survei ya. Masih ada juga kan isu-isu itu gitu. Waktu itu sebelum Pramono, Rano Karno. Betul. Rano ini ngomong-ngomong singkatan dari Ridwan Suswono. Oh ya, jadinya itu ya singkatannya. Rido. Masa Pramono Rano lawan Rano masa. Iya. Rano ini dong jadinya dia kecolongan dong jadinya. Rano. Rame rasanya. Mas terakhir dong, ini soal kemungkinan peluang untuk menang. Siapa kira-kira yang paling berpeluang menang untuk Pilkada DKI? Apakah Ridho diridoi untuk menang? Pertanyaannya itu sekali. Apakah Ridho diridoi untuk menang? Yang jelas gini. Yang selama ini muncul di survei elektabilitas baru Pak RK. Mas Pramono dan Dharma Porengkun belum muncul di survei. Kalau ngelihat dari kemarin dengan nama-nama yang ada, itu Pak RK masih di bawah Mas Anies, Pak Ahok, dan baru Bang Emil sekarang yang mau disebutnya Bang Emil. Jadi potensinya besar untuk di sana. Jadi kita perlu tunggu survei yang lain dulu untuk lihat Pramono sebesar apa. Ini kan kekuatan PDIP juga ya. Nah kalau sejauh ini ya Bang Emil dan Mas Suswono enggak ya, kurang sopan ya kalau Mas Suswono ya. Pak Suswono. Pak Sus ya. Pak Sus ini tetap yang paling tinggi. Kalau di Jawa Barat, kalau dari survei sih Demul. Cuman waktu itu Pak Saiku juga belum muncul. Kalau ini seru nih. Dua head to head itu dan Saiku. Karena Pak Demul juga menggandeng anaknya Pak Umuh. Yang mana adalah bos Persib. Ya. Apakah semua akan solid? Sepak bola sama politik katanya kan nggak terkait, tapi kita tahu sendiri terkait kok. Hasil pilpres dipengaruhi oleh manuver-manuver terkait sepak bola. Yang sangat seru tuh mungkin perlu diamati juga Pilkada Jateng. David and Goliath juga tuh. Ya itu juga tuh banyak koalisi melawan Pak Andika. Pak Andika nggak bisa David juga sih. Dia Goliath juga. Iya. Dua-duanya gede lagi. Iya. Jawa Timur juga seru, semuanya perempuan.
Dan mungkin persaingan Bu Kof dan Bu Risma yang perlu itu juga ya, karena Iya. riwayat ya quote unquote perselisihan keduanya ini benar. lumayan seru di zaman dulu. Kalau yang Duo senang Sri seru-seruan Kandi ya. politik ini, tapi Bu Lulu juga yang diusung PKB juga perlu diperhatikan. Banten gimana? Banten Wah, ada tarikan napas yang panjang ini. Banten koalisi yang mengusung Andra Soni kuat sebenarnya banyak, tapi ya sosok figurnya Airin juga susah untuk ditandingi sosoknya ya. Tapi ya dengan kerja-kerja kampanye sangat mungkin sih masih untuk dikejar, masih sangat mungkin. Tuh, Ibu Airin. Berarti nanti akan ada survei baru lagi setelah Pasti, nama-nama ini didaftarkan. Ini sudah ya? gerak semua lembaga survei, sudah yang order udah itu semua, lagi nyayur nih lembaga survei. Iya, benar. Istilahnya gitu. Pengen lihat yang awal, kerjanya kurang di bagian mana, sosok gua kurangnya apa, apalagi untuk nama-nama baru seperti Mas Pramono dan itu pasti akan di profiling lagi sosoknya. Putusan MK juga memberikan dampak positif pada akhirnya buat lembaga survei ya. Ya, cuman ya kan kalau memang ini pilkada serentak atau pemilu serentak ya 5 tahun lagi mereka baru nyayurnya lagi. Oh iya. Makanya justru ini momen mereka. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Torik. Thank you. Kita tutup dulu.